Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Saf. Jumpa lagi dengan saya, Sari, di Saf Story. Jadi di video kali ini, aku bakal nyeritain ke kalian tentang kultur shock yang aku alami saat pertama kali awal-awal tinggal di Pulau Jawa. Mungkin bagi kalian yang mikir bahwa kenapa kok ada kultur shock? Emangnya kamu keluar negeri ya? Itu salah guys. Karena kultur shock itu gak cuma terjadi bagi orang-orang yang tinggal di luar negeri aja atau bagi mereka yang merantau ke luar negeri. Bagi kalian yang coba untuk tinggal di daerah dengan budaya yang berbeda, pasti kalian bakal ngalamin yang namanya kultur shock. Bagi kalian yang kepo, silahkan nonton terus ya. Jangan di skip loh. Happy watching! Mbak, jadi saat kalian mulai tinggal dan atau belajar ya di Pulau Jawa, khususnya ini di Jawa Timur ya, di tempat aku tuh Malang, kalian bakal jadi mbak, terutama orang yang belum terlalu kenal sama kita bakal manggil kita dengan generalisir panggilan mbak. Jadi misalnya ya dosen, teman kelas kalian yang baru kenal tuh bakal manggil kalian mbak. Pas aku awal-awal tuh kesan pertama dipanggil mbak tuh kayak langsung ngaca gitu loh. Emangnya aku setua itu ya? Perasaan dia lebih tua deh dari aku, kok manggilnya mbak sih? Soalnya ya sahabat, kalau di tempat aku tuh biasanya yang dipanggil mbak-mbak itu orang yang lebih tua. Sepemahaman aku tuh kayak gitu ya, lebih tua. Atau enggak ibu-ibu yang kalau masih agak muda gitu manggilnya mbak ya. Ini aku gitu ya. Aku pas itu umur 18 tahun dipanggil mbak, langsung ngaca dong, emang setua itu ya? Kata sahabat Saf, itu tuh nggak kayak gitu sistemnya. Jadi mereka orang di sana tuh manggil mbak sebagai bentuk penghormatan, atau kalau di kita tuh kak kali ya kak, enggak kayak kak gitu loh. Tapi bukan menunjukkan kamu lebih tua daripada yang manggil, enggak juga. Jadi kayak menghargai, menghormati gitu ya. Jadi terutama buat yang belum terlalu kenal dan belum terlalu dekat, aku yakin banget, khususnya di daerah aku, di tempat aku belajar tuh di Malang, bakal manggil kamu dengan sebutan mbak. Itu umum banget. Jadi bagi kalian yang ntar kedepannya berkesempatan buat belajar atau kuliah di sana dan tiba-tiba jadi mbak-mbak, santai aja ya. Bener nggak sih makanan di Jawa nggak asin? Ya sih, menurut aku, standar aku sebagai orang pesisir yang biasanya kadar asinnya itu bisa digolongin tinggi juga sih. Nah, pas makan makanan di Jawa itu, makanan sekitar khususnya ya sekitar kampus aku tuh susah banget buat nemuin kayak sayur yang cita rasanya tuh sesuai banget sama standar asinku. Malah menurut lidah aku tuh makanan di sana tuh cenderung manis ya. Bagi teman-teman yang mungkin orang Jawa Timuran, mohon komen ya. Apakah benar sih kalau orang Jawa Timur itu makanannya cenderung manis atau cuma perasaan aku aja? Intinya kalau dari segi asinnya tuh kurang, dan aku pikir pertama itu cuma terjadi sama aku. Dan setelah aku ngobrol-ngobrol sama teman-temanku, yang ada temanku orang Madura, nah orang pesisir lagi kan, dia itu bilang juga kalau makanan di situ tuh emang nggak asin. Jadi buat kalian yang merasa punya standar asin yang tinggi kayak aku, nggak tahu sih standar asinku tinggi atau enggak, tapi tinggi kayaknya. Aku mensiasatinya dengan menambahkan garam di setiap makanan yang aku beli. Tapi itu cuma sementara sih. Bagi teman-temanku mungkin yang bisa dengan cepat beradaptasi, itu nggak perlu sih, makan aja ya, yang penting kenyang. Nah, ini sih sebenarnya hal yang paling urgent di antara dua kultur shock yang sebelumnya, karena ini tuh menyangkut pendidikan. Aku yang tujuannya ke sana buat belajar, ini tuh pengaruh banget gitu ya. Jadi dosen di sana itu pertama awal-awal aku bahasa Indonesia aku tuh ternyata sulit dipahami. Aku nggak paham sih apanya, ya mungkin aku kali ya yang bego. Tapi seriously itu tuh dosen kalau aku nanya tuh jadi harus ngomong gini, gimana mbak? Coba diulangi lagi. Jadi menurut aku ya mungkin sih standar bahasa Indonesia aku
yang dulu yang aku biasa pakai bersama teman-temanku saat belajar di SMA tuh kan di Sulawesi ya, sama teman-teman tuh mungkin masih kurang tepat atau standarnya beda ya. Kan kita berbahasa Indonesia itu ada bahasa pasaran ya. Nah, bahasa pasarannya itu yang mungkin saat aku berusaha buat ngomong formal di forum kelas itu pas di bangku kuliah itu rada sulit ya. Bukan sulit sih, aku berasa enjoy aja, tapi beliau para dosen itu kurang bisa memahami. Nah, jadi pas awal-awal itu sih hal yang pertama yang aku rada sulit buat antisipasi ya. Karena namanya lidah ya, kalau udah terbiasa dari kecil udah ngomongnya kayak gitu bahasa sehari-harinya, pas udah umur 18 tiba-tiba disuruh rubah kayak gitu kan rada kaku ya. Tapi aku berusaha sih. Jadi aku pribadi berusaha buat sebanyak-banyaknya ngobrol sama teman-temanku yang orang asli situ, orang Jawa di luar kelas, buat ngelatih lidah aku buat bicara seformal mungkin dan setata mungkin. Itu sih supaya terutama ya kalau buat aku mungkin rada kurang begitu strangle ya, karena mata kuliah kan aku jurusannya bukan jurusan sosial ya yang nggak full diskusi ya. Tapi bagi kalian mungkin yang ingin ngambil jurusan sosial yang basicnya itu presentasi, itu kemampuan bicara penting banget. Jadi intinya tuh kita harus memperbaiki gaya ngomong kita, karena bahasa Indonesia aku sebagai anak Sulawesi asli awalnya itu yang belum pernah terkontaminasi sama bahasa-bahasa lain, masih bahasa pasaran, itu sangat rada sulit. Awal-awal jujur aja ya belajar ngomong seformal mungkin. Jadi bagi kalian yang niat atau yang sedang belajar dan merasa kesulitan, santai aja, dinikmatin ya prosesnya, karena semakin banyak latihan, ntar omongannya bisa berubah sendiri kok. Nah, ini tuh terjadi sih di lingkaran anak kamar. Jadi di kampus aku tuh 1 tahun pertama tuh wajib mahatmat, itu kayak pondok gitulah ya, pondok kita belajar agama di situ. Nah, aku tuh sekamar 10 orang. Di situ tuh 7 orang tuh asli Jawa Timur, orang Gresik, orang Sidoarjo, orang Kediri, sama orang Surabaya. 1 orang Madura ya, Jawa juga lah ya. Jadi aku tuh yang luar Jawa, cuma aku sama temanku 2 orang. Selera humor mereka mungkin bakal sama ya. Dan aku sama temanku itu jadi minoritas di dalam kamar. Jadi kalau mereka ketawa ya aku tuh lihat, aku ikut ketawa juga dong, kan mereka pada ketawa ya, padahal menurut aku tuh nggak lucu. Dan mungkin rada-rada kurang paham juga sih, soalnya mereka pakai bahasa daerah. Jadi penting banget buat kita buat pelajarin bahasa humor mereka, supaya kita juga ketawanya natural ya, nggak dibuat-buat lucu. Ini tuh terjadi nggak cuma di kamar ya, di kelas juga, karena kelasku juga kebanyakan dia namanya kita perantau ya, bukan penduduk asli ya, jelas lah kapasitasnya minoritas jadinya. Tapi kalau di bangku kuliah tenang aja, itu bukan jadi masalah kok, itu cuma buat kamu senang-senangan aja. Itulah tadi keempat kultur shock yang aku alamin pas pertama kali belajar di Jawa Timur, tepatnya di Malang ya. Nah, yang aku tekankan di sini, semua tadi itu adalah pengalaman pribadi aku. Jadi kalian jangan coba-coba buat generalisir ini sebagai umumnya ya, karena ini pribadi. Mungkin orang-orang masing-masing punya pengalaman dan strangle yang berbeda-beda ketika belajar. Jadi ini dibuat jadiin wawasan aja ya, jangan dijadiin buat standar. Bisa jadi pas kalian kesini, pas mungkin kalian yang mau belajar itu gak ngalamin sama sekali ya, itu kan beda ya. Kita kan masing-masing punya latar belakang kehidupan yang berbeda. Jadi ini just jadiin sebagai pengetahuan aja, jangan jadiin sebagai standar. Kalau orang luar Jawa kalau ke Jawa kayak gitu ya, jangan totally jangan ya. Terakhir aku mau ngomong bahwa di video ini aku sama sekali gak bahas tentang rasisme atau apapun ya. Aku nyebut suku itu sebagai bentuk penjelasan aja biar kalian paham, tapi bukan mau ngebanding-bandingin atau nyebut satu suku itu lebih baik daripada suku lain, enggak sama sekali. Aku di sini cuma mau nyeritain tadi itu keempat itu adalah tantangan aku, strangle aku saat aku pertama kali belajar di Pulau Jawa, yang mungkin teman-teman semua bisa ngambil pelajaran dari video aku tadi. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, and share ya, untuk support terus channel kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.